Ibu, para pengelola sekolah Islam terpadu dimanapun berada, para pengurus yayasan, kepala sekolah, para guru sekolah-sekolah Islam terpadu yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, dan bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian melalui media sosial YouTube ini. Semoga pertemuan-pertemuan yang kita jalankan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar kiranya Allah yang Maha Kuasa mengangkat wabah ini dari bumi kita dengan segera agar kita dapat beraktivitas kembali. Karena saya yakin dan percaya kita semua sudah tidak sabar lagi untuk bisa beraktivitas kembali di sekolah, bertemu dengan anak-anak didik kita, teman-teman kita sesama, dan juga bersilaturahim dengan para wali-wali murid kita. Nah, Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan tahun ajaran 2019-2020 dan akan menyongsong 2020-2021. Tentu banyak evaluasi yang kita lakukan, banyak hal yang kita temukan dalam perjalanan setahun yang lalu, dan itu menjadi catatan bagi kita untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Saya tahu sekolah-sekolah kita ada yang sudah melaksanakan rapat kerja dan ada yang akan menjalankan rapat kerja di pekan-pekan yang akan datang ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja sekolah. Semoga program-program yang dibahas berhasil dan berdampak positif pada pembelajaran dan terutama anak-anak didik kita. Bapak Ibu, tentu raker yang dilaksanakan di periode ini berbeda dengan raker-raker di tahun-tahun sebelumnya. Harus banyak penyesuaian yang kita lakukan. Pembelajaran tetap yang kita usahakan semaksimal mungkin, namun keselamatan warga sekolah tetap yang kita utamakan. Oleh karena itu, kiranya perhatikanlah sebaik mungkin protokol kesehatan di dalam sekolah kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya berpesan beberapa hal kepada para Bapak Ibu pengelola sekolah Islam terpadu yang akan melaksanakan raker tahun ajaran 2020-2021 ini. Beberapa hal itu, pertama adalah program-program yang dibahas selayaknya dan semestinya lah mengacu kepada pencapaian standar kompetensi lulusan anak didik, karena keberhasilan sekolah dinilai salah satu faktor utamanya adalah dari pencapaian standar kompetensi lulusan. Dari mana kita bisa melihatnya? Tentu dari indikator-indikator yang ditentukan. Kapan kita menentukan indikator? Tentu di awal-awal tahun ajaran. Prinsip penjaminan mutu adalah tulis apa yang akan kau kerjakan, kerjakan apa yang kau sudah tuliskan, tuliskan kembali apa yang sudah engkau kerjakan. Tiga hal ini harus selalu kita ulang-ulang Bapak Ibu, dan kita jadikan sebagai kerangka dalam melaksanakan tugas-tugas atau program-program kita. Tulis apa yang akan kita kerjakan, artinya apa? Bapak Ibu, susunlah program kerja itu secara tertib, baik secara administratif dan juga tentu secara teknis. Ini menjadi dokumentasi perencanaan yang baik. Berikutnya apa? Setelah kita tulis apa yang akan kita kerjakan, maka kerjakanlah apa yang sudah kita tuliskan itu, sehingga linear, sinkron antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikerjakan. Kerjakan apa yang kau tuliskan. Baru kemudian tuliskan kembali apa yang sudah engkau kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu? Pendokumentasian dari setiap aktivitas program-program yang dilaksanakan pun harus betul-betul tertib. Kalau sudah selesai, maka yang berikutnya adalah koordinasi yang efektif antara berbagai macam pihak. Yayasan dengan kepala sekolah dengan guru-guru,
guru-guru dengan orang tua murid, guru-guru dengan siswa. Ini harus betul-betul diatur sebaik mungkin Bapak Ibu. Lengkapilah SOP standar operating procedure untuk berbagai macam kegiatan. SOP menyambut siswa, SOP ketika upacara, SOP berpakaian, SOP lain-lain sebagainya, banyak ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu, siapapun guru, siapapun petugas di sekolah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak ada yang neko-neko begitu. Nah, ini juga adalah salah satu standar ya. Ini dalam bentuk koordinasi kita. Selain koordinasi, berikutnya adalah komunikasi Bapak Ibu ya. Komunikasi yang efektif. Salurkanlah komunikasi kita kepada pihak-pihak yang memang berkompeten Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya dalam melaksanakan tugas-tugas kita, kadang kita muncul hambatan, muncul permasalahan, muncul keadaan yang membuat kita harus berserah diri, berlapang dada begitu Bapak Ibu. Dan ini butuh kesigapan kita, butuh kematangan kita dalam mengkomunikasikan berbagai hal yang ada di sekolah kita. Saya sering mengistilahkan dengan salurkanlah komunikasi itu pada saluran yang tepat. Karena bisa jadi Bapak Ibu, ketika kita menyalurkan komunikasi dari apa yang kita alami di sekolah kita kepada saluran yang tidak tepat atau tidak semestinya, bukan yang didapatkan penyelesaian, tapi bisa jadi malah makin runyam begitu. Kepada siapapun itu yang tidak berkompeten, maka bisa jadi malah bertambah runyam Bapak Ibu. Sebaliknya, jika kita menyampaikannya kepada pihak yang berkompeten, maka tentu akan memberikan dampak atau solusi baik dan kebaikan bagi banyak pihak. Nah, ini harus betul-betul kita jaga. Yang ketiga Bapak Ibu adalah lengkapilah perangkat-perangkat pendukung dari setiap program. Perangkat pendukung apa dia? Perangkat baik berupa perangkat-perangkat keras, peralatan dan lain sebagainya, pendukung sarananya. Kemudian juga sistemnya, kemudian juga jika memungkinkan adalah penanggung jawabnya, atur sebaik mungkin Bapak Ibu. Lengkapi sebaik mungkin, lengkapi sebaik mungkin sehingga kemudian akan menopang pencapaian program kita secara efektif. Dan evaluasi setiap perkembangan secara teratur. Jangan lagi a priori, jangan lagi merasa terbebani dengar kata-kata evaluasi, karena evaluasi yang salah. Tapi menemukan di mana kekurangan bersama untuk diperbaiki dan menjadi pencapaian atau keberhasilan bersama pula. Itu evaluasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kelas kita, sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anak didiknya. Tetap prinsip menjaga kesehatan adalah yang diutamakan Bapak Ibu, tapi pembelajaran juga dimaksimalkan pencapaiannya, sehingga kemudian kita bisa menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kita tetap terdepan dalam pelayanan kepada anak-anak didiknya. Persiapkanlah perangkat-perangkat, terutama perangkat pembelajaran daring begitu, karena saya juga melihat bahwa ada sebahagian besar guru-guru kita yang masih menganggap pembelajaran daring itu adalah pemberian tugas online ya. Bapak Ibu mohon dipahami bahwa pembelajaran daring adalah pemberian aktivitas belajar bagi anak-anak didik dengan berbagai macam kondisi yang disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Dan yang harus kita pahami berikutnya adalah tidak semua anak-anak didik kita itu juga melek dengan, atau orang tua anak didik kita itu melek dengan daring begitu. Oleh karena itu ini juga harus dipersiapkan. Antisipasinya apakah home visit, apakah mengundang ke sekolah secara bergiliran dan lain-lain sebagainya. Tentu banyak strategi yang bisa dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, tapi tetap sekali lagi menjaga pemberian pelayanan pendidikan kepada anak didik dengan sebaik-baiknya. Tetaplah menjadi sekolah Islam yang aktif, sekolah yang partisipatif,
dan kontributif, sehingga sekolah Islam terpadu